Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan kehadibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Prof. Imam, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati pembaca tilawah, yang saya hormati Ibu Dr. Izuki beserta jajaran panitia Mapara tahun 1446 Hijriah. Yang saya sayangi panitia Mapara 18. Yang hadir pada pagi hari yang membahagiakan ini tentu saja para peserta yang sudah berada di layar. Karena rasa cinta kita yang sama, sedemikian kuat rasa cinta, sedemikian kuat makna cinta. Kalau bukan karena cinta, mungkinkah kita bisa bersama-sama di forum yang sangat membahagiakan ini? Forum Mapara. Mapara yang sama-sama kita cinta. Mapara istilah yang sangat keren. Usia Mapara sudah 4 tahun. Saya merasa sangat bersyukur berada di dalamnya pada tahun ini. Kita diikat rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Islam. Menyatukan dan menggerakkan energi positif bertaut, menemukan pencerahan Mapara tempatnya. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan Mapara 18 tahun ini, 8 ke-18 ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita ikuti pembacaan tilawah Al-Quran oleh Ananda Ali Akbar Bahesti. Beliau santri Babus Salam Bandung yang akan membawakan surah Hud ayat 69 sampai dengan 71. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Dia mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Maha besar Allah yang maha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu peserta Mapara 18, kita ikuti bersama penyelaras. Sampun rawuh Prof. Imam. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua lancar, Prof. Toto Agung, our brother di Purwokerto dari Arca Winangun. Saya masih ingat. Alhamdulillah, alamin. Ingat saya diajak ke sebuah kedai malam hari, ada mendoan macam-macam. Dan mendoan di restoran dengan mendoan yang di pejalan kaki sudah beda aromanya dan juga tentu beda harganya. Ya, mendoan sudah bukan menjadi makanan Purwokerto saja, tapi sudah menjadi makanan nasional dengan berbagai macam tipe mendoan, dan itu adalah hasil pertanian. Saat mendengar kedelai adalah impor dari Amerika, saya saat makan mendoan selalu berpikir panjang. Saya ini memakmurkan Indonesia atau memakmurkan petani yang di Washington. Itu selalu di bayangan saya. Saat saya makan bakso, makan mie juga begitu. Saya itu kewajibannya memakmurkan para petani di Trenggalek, Kebumen, di daerah Tasikmalaya, atau saya telah memakmurkan para petani di Armenia, Ukraina, dan sekitarnya. Melihat Indonesia, saya rasa nanti Prof. Toto mesti jago sekali lah. Melihat siapa saja melihat Indonesia, saya selalu mengatakan begini. Dulu waktu pelajaran SD itu Indonesia selalu dikatakan negara agraris. Kok ada bangga itu, ada bangga. Karena kalau dalam bahasa Jawa itu agraris itu disebut sebagai loh kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinumbas. Jadi apapun yang ditanam pasti subur dan apapun yang dibeli pasti murah. Nah, itu. Dan itu saat saya sekarang sudah umur sekian ini tahu tentang grafik-grafik nasional, mana yang Indonesia murah, mana yang tidak. Itu bertentangan dengan pada saat saya diajari guru saya di sekolah dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya membawa Solihin, Ustadz Rohman, macam-macam dari situ, saya bawa berjalan dari Totori Daigaku Ryu Gakse Kaikang menuju ke Totori Daigaku, melewati rumah-rumah penduduk. Dan di rumah-rumah penduduk itu ada yang ditanami jagung, ada yang ditanami tamanegi, ada yang ditanami brokoli dan macam-macam. Saya tunjukkan ke Ustadz Rohman, lihatlah, pekarangan hanya 4 kali 8 saja sudah menghasilkan seperti ini. Nah, itu tanah yang cengkar itu tandus. Bayangkan saja, warnanya putih seperti itu dapat menghasilkan amanegi, bombay itu yang besar-besar. Saat saya naik kereta api dari Surabaya menuju Purwokerto, mengapa saya senang? Pasti kanan kiri adalah ladang pertanian. Ada sawah, ada tegalan, ada sungai, ada kebun jati, macam-macam mulai dari Surabaya, Mojokerto sampai perbatasan Sungai Serayu sana di Sempatan apa itu. Itu kanan kirinya pasti banyak sekali ladang dan aneh sekali tanaman yang saya lihat tidak sesubur tanaman yang ditanam di Totori walaupun pekarangannya hanya 4 kali 8. Ya, jadi kita surplus tanah yang tidak ditanami itu banyak banget. Nah, terakhir Prof. Toto, mari kita bangkitkan. Saya diberi apalah ilmu apa itu. Ini banyak juga para petani nih di depan kita ini, Prof. Toto. Oh iya, iya. Artinya bukan petani kan tidak harus seberapa luas pekarangannya kan. Ada yang punya 4 kali 4 itu kan juga petani juga. Nah, belum ditanami dan elok atau paradoks ya. Sebagian besar dari kita itu tidak senang menanam. Ya, orang Jepang itu sangat telaten. Menanam bunga kok yang umurnya hanya 2 bulan, 3 bulan, nanti dibersihkan diganti lagi, dibersihkan 3 bulan diganti lagi begitu. Kita itu nanam sekali nanam pohon yang besar, tancapkan, dibiarkan sampai nggak tahu pohon itu kemana berbuah atau tidak. Kita tidak peduli. Nah, itu semua ada di pelajaran Shogako, di pelajaran sekolah dasar. Setiap musim
pada saat musim biasa itu anak-anak itu nyirami di kebun di sekolah. Pada saat liburan panjang tanggal 20 Juli sampai awal September itu anak di rumah liburan tetapi disuruh menanam apapun di sana, nanti tanamannya dilaporkan dalam laporan setiap hari, pada saat masuk dipresentasikan. Yang paling populer di sana adalah tanaman bunga asagao. Bunga asagao itu setiap hari muncul satu-satu dan anak-anak disuruh mencatat. Itu barangkali pemanasan saya yang terakhir, Prof. Toto. Ini yang panitianya seluruh Indonesia itu, Prof. Toto. Ye, Dari Sabang sampai Merauke, dari dari bukan Alhamdulillah. Miangas ya, dari Mindanao lah, Mindanao sampai Pacitan sana, Hmm. atau di daerah sana itu lagi daerah Kawaluso, dari Kawaluso utara sampai ini ada semua di sini, dan setiap pagi ini selama 30 hari pagi-pagi ibu bapak ini sudah bangun pagi, dan terlihat sehat yang bangun pagi ini daripada yang tidur-tiduran. Ya, dan semoga hari ini juga ini ada banyak ustadznya, banyak pimpinan macam-macam ini, dari sini ada pedagang, ada berbagai macam profesi. Itu aja itu Bapak Ibu, silakan mari kita dengarkan profesor kita yang hebat lulusan Jepang dan bertinggal di kota tercinta Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Imam. Berikutnya adalah Mapara 18 ini menghadirkan Profesor Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto MP PhD, Guru Besar Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Izinkan saya membaca CV beliau. CV beliau saya print ada 8 lembar. Kalau dirangkum menjadi dari abjad A sampai C. Untuk abjad A saya baca 3 item, yaitu identitas diri, nama lengkap dengan gelar Profesor Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto MP PhD. Kemudian jabatan fungsional guru besar profesor, tempat tanggal lahir Magelang 23 September 1963. Untuk B, riwayat pendidikan S3, kemudian pendidikan Lemhanas, dan ada beberapa lagi. Kemudian C, jabatan struktural. Kemudian D, pengalaman penelitian untuk 5 tahun terakhir ada 17. Untuk E, pengabdian pada masyarakat ada 6. Kemudian F, publikasi artikel ilmiah 5 tahun terakhir ada 12. G, pemakalah seminar 27. Karya buku di 5 tahun terakhir ada 2. Kemudian perolehan HKI ada 6 untuk 10 tahun terakhir. Untuk C yang terakhir adalah penghargaan, ada 7 pada 10 tahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama Profesor Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto MP PhD dengan tema Islam dan Pertanian. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala
pagi hari ini kita semuanya dapat berjumpa melalui media daring dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, penuh berkat. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk saling belajar, saling silaturahim, saling menasihati, dan menjadi sarana kita untuk nanti berjumpa di surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan semoga pula kita diberi mampu oleh Allah untuk bisa beristiqomah dalam berislam ria sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah, Allahumma amin. Yang saya hormati, saya banggakan Profesor Iman Robandi sebagai eh, inisiator Mapara, serta Ibu tadi membawa acara Ibu Ahyati Rahayu ya, dan kemudian juga penghubung Mbak Izuki, serta saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Saya lihat di data ini ada 81 jemaah yang luar biasa. Saya sangat apresiasi. Kegiatan ini konon sudah berjalan 18 tahun ya, Prof. Imam ya. Ya kalau maparanya 4 tahun, kalau yang Aironya udah 18. Oh, Maparanya 4 tahun. 4 tahun, Yang Aironya Aironya 18. iya. Jadi saya sangat bangga dan bahagia diundang oleh Prof. Imam untuk hadir di forum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bolehkah saya menggunakan slide? Monggo silakan di Silakan, Prof. Prof, monggo, Prof. Oke, ini belum bisa sharing saya. Sampun dibuka, Prof. Monggo. Oke, baik. Oh iya, sekarang sudah. Eh, Mohon maaf, apakah slide saya sudah kelihatan? Sampun, Prof. Baik, saya lebarkan biar kelihatan semua. Nah, Islam dan pertanian. Eh, Tadi sudah dikenalkan, saya Toto Agung dan saya adalah petani. Saya menanam jambu dan Prof. Imam, jambu kristal itu kan enak sekali ya. Hmm. Lalu kalau di warung atau di toko itu ya harganya ada 7.000, ada 10.000, bahkan kalau yang lebih tinggi bisa 15.000. Tapi ternyata di petani itu sekilo 1.000, Hmm. 1.000 dibeli oleh para pengepul itu 1.000. Kita tidak bisa mengintervensi petani itu untuk menjual keluar. Nah, karena sudah terikat. Saya sudah coba untuk mencari jalur lain, pasar lain juga. Karena ilmu saya bukan di pemasaran ya, baru menjual 100 kilo aja sudah repot. Nah kalau pas panen ton itu repot lagi. Jadi akhirnya ya kembali ke tradisional, si petani menjual kepada tengkulak 1.000. Dan ini hampir kena di semua komoditas. Kelapa, kelapa muda yang sekarang harganya lagi menjulang di tingkat petani ya 2.000. Demikian juga yang lain-lain. Jadi kesejahteraan masyarakat itu, mohon maaf, saya termasuk mazhab yang tidak sama dengan harga murah. Di Jepang juga harganya mahal itu padi itu. Sebentar Prof. Toto, tadi apa kelapa muda 2.000 ya? Iya, di petani loh. Oh, berarti 100 yen dapat 5 ya? Iya, Gak masuk akal ya. luar biasa. Tapi bisa nanti kita diskusi mengenai kondisi di Indonesia ini. Jadi kenapa di negara maju itu petaninya makmur walaupun kondisinya itu sebetulnya sama dengan kita. Karena di negara maju manapun itu disubsidi oleh pemerintah.
harga jualnya di antaranya itu. Harga jualnya dibeli. Kedelai padi itu di Jepang dibeli oleh koperasi. Koperasi didanai oleh pemerintah. Nanti pemerintah menjual eh, beras dan kedelai atau produk lain itu diturunkan harganya sesuai kemampuan subsidi. Jadi subsidi tidak diberikan di input tapi di output. Misalnya gitu ya. Baik, saya mulai dari pertanian dulu. Nah, ini Bapak Ibu, isu global di dunia ini itu yang paling utama itu adalah pangan. Maka Bung Karno itu mengatakan urusan pangan suatu bangsa itu adalah urusan hidup dan matinya sebuah bangsa. Kapan itu menyampaikan? Pada saat Bung Karno meresmikan peletakan batu pertama pendirian Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang letaknya di Bogor, yang kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor, berubah lagi menjadi Universitas IPB. Pangan ini, jadi betapa pentingnya pangan. Yang kedua itu energi. Ketiga, perubahan iklim global. Tapi eh, saya membahas yang pertama saja, pangan, bahwa ini menjadi isu dunia itu artinya apa? Tidak ada khilaf di antara bangsa-bangsa maupun di antara umat manusia bahwa isu yang paling penting itu dalam peradaban manusia itu pangan. Sejak zaman dulu, sejak konsep geopolitik klasik, negara itu adalah ruang hidup, mereka memperluas wilayah melalui kolonialisasi, kemudian kita menyebutnya sebagai penjajah, itu juga untuk memberi jaminan tentang keberlanjutan pangan bagi bangsa mereka. Maka pada waktu itu politik dunia memang kolonialisasi itu boleh, bukan penjajahan. Makanya yang menyebut bahwa kita ini dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis itu ya kita bangsa Indonesia. Kalau mereka tidak menganggap menjajah tapi memastikan bahwa bangsa mereka itu lebih terjamin pangannya dengan melakukan kolonialisasi. Maka tidak heran kalau Timor Leste mengatakan dulu kita dijajah paling aman, paling nyaman, paling sejahtera itu ketika dijajah oleh Indonesia. Nah, gitu. Jadi pangan isu dunia sejak zaman dulu sama sekarang sampai zaman yang akan datang. Apalagi dengan tantangan penduduk yang semakin meningkat, sementara areal produksi pangan yang subur semakin sempit. Saya beritahu rahasia ini, Prof. Imam, bahwa luas sawah kita itu hanya 7,1 juta hektar itu semakin tahun semakin menurun karena ada 100.000 hektar sawah yang hilang setiap tahun. Beralih fungsi menjadi apa? Menjadi rumah, menjadi jalan tol, menjadi jembatan, menjadi lapangan golf, menjadi kos-kosan, menjadi kampus. Nah itu 100.000 hektar. 100.000 hektar luas atau sempit? 1 hektar itu sama dengan satu lapangan bola. Jadi 10 100.000 Satu lapangan. hektar sama dengan 10.000 meter Ye, persegi. Wah, satu itu berapa hektar, itu? 1 hektar 10.000 meter persegi. Iya Satu betul. nolnya 4. Iya, ya satu nolnya 4. Itu kita hilangnya 100.000 hektar setiap tahun. Ya sedikit pembanding justru lahan kelapa sawit kita meningkat setiap tahun. Sekarang sudah 16 juta hektar. Tadi sawah kita 7 juta hektar. Lahan sawit 16 juta hektar. Berarti 2 kali lipat. Nah, sudah itu aja dikit-dikit. Nah, oleh karena itu tantangan ke depan ini semakin berat. Apalagi lalu ini Bapak Ibu bahwa Bapak Presiden kita itu mencanangkan 4 tahun kita harus mencapai swasembada pangan. Kan itu luar biasa itu. Kita mentargetkan 4 tahun lagi swasembada pangan. Sementara tadi sampaikan kita itu importir country makanan apa namanya eh, negara yang mengimpor pangan.
Maka coba kita lihat nanti bagaimana prospeknya, kendalanya, dan sebagainya. Nah ini di tingkat dunia seperti itu. Nah di tingkat nasional itu kan ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang memadai mencukupi bagi seluruh rakyat Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dijangkau ketersediaannya maupun dijangkau harganya. Itu adalah ketahanan pangan. Itu adalah luaran dari proses pertanian. Nah, ketahanan pangan ini akan mempengaruhi ketahanan nasional. Kalau ketahanan pangannya lemah, maka ketahanan nasional itu akan rapuh. Ketahanan nasional itu ada di setiap bangsa, yaitu kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan suatu bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam maupun luar yang mengancam, menghambat, mengganggu eksistensi suatu bangsa. Ketahanan nasional yang tangguh itu akan mengantar kepada tercapainya cita-cita nasional. Bapak Ibu ada yang ingat cita-cita nasional kita apa? Nah, cita-citanya adalah sudah apal Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ini tidak tahu bahwa itu cita-cita nasional kita, visi kita, terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, lanjutannya apa? Nah, ternyata apal, karena ada di pembukaan UUD 45. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Semua apal sejak SD, tapi lupa bahwa itu adalah visi bangsa Indonesia yang akan tercapai jika ketahanan nasional kita tangguh. Ketahanan nasional kita tangguh kalau ketahanan pangannya tangguh. Ketahanan pangan tangguh apabila pertanian kita tangguh. Nah, gitu itu tingkat nasional. Kalau isu global tadi tingkat dunia. Nah, ini berikutnya saya membuat sebuah rumus nih. Ternyata kuncinya itu ada di keluarga. Maka ada kalimat itu kalau nggak salah, baiti jannati itu kan. Keluargaku adalah surgaku. Yaitu ketika keluarga itu tangguh. Nah, kalau keluarganya lemes ya, eh, tangguh dalam hal berkaitan dengan terutama pangan ini ya, ya kita nggak akan capai janati. Maka kita urai dulu nanti baiti yang tangguh itu seperti apa. Tapi rumus rumus umum di dalam ilmu saya yang pelajari itu P sama dengan G plus E plus I. P itu penampilan. Kalau penampilan manusia berarti ya penampilan kita semua. Di sini penampilan yang dimaksud penampilan tanaman. Tapi GEI-nya sama. Penampilan itu ditentukan oleh genetik, E itu lingkungan, dan interaksi antara genetik lingkungan. Jadi kita kok bisa menjadi seperti ini? Ibu Hajah Aliyah Rahayu bisa seperti itu karena punya genetik yang mempengaruhi penampilan. Wajahnya kok bisa glowing, wajahnya asli padahal pakai nggak pakai polesan. Nah, itu genetik, cantik dari sononya misalnya gitu ya. Lah kemudian lingkungan itu berarti faktor luar. Makanan yang masuk ke tubuh kita itu makanan-makanan sehat bergizi, vitamin sehingga penampilan kulit jadi bagus. Lingkungan lagi adalah proses perawatan. Pakai masuk ke salon seminggu 10 kali. Wah, luar biasa sekali itu. Senang olahraga, sedang senam, itu adalah luar. Tapi penampilan itu genetik, lingkungan, dan interaksi duanya. Nah, apa itu eh, eh, PGEI itu? Nah, itu terekspresi di dalam rumah. B itu di dalam tanaman itu benih, Bapak Ibu. Kunci kehidupan itu benih. Ada orang mengatakan sumber kehidupan itu air, gitu kan? Air itu yang kedua itu huruf A. Ya, kalau air ada tapi nggak ada benih kan nggak ada kehidupan. Jadi benih yang nomor satu. Benih nggak ada air, ya kadang-kadang bisa benih-benih yang tangguh. Bahkan benih yang disimpan setahun atau 2 tahun itu tidak butuh air sama sekali. Tapi benih itu hidup. Nah, benih ini sumber kehidupan. A-nya adalah air. Benih yang bermutu dari varietas unggul, itulah yang dimaksud benih tangguh.
air. Air sesuai dengan kebutuhan tanaman, tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Nah, itu yang tangguh begitu. Lah kalau kekeringan ya tidak tangguh airnya. Berikutnya itu iklim. Sudah. Iklim. Ada suhu, ada curah hujan, ada panjang hari dan sebagainya itu sangat mempengaruhi penampilan P, ya kan? Penampilan itu di dalam tanaman dipengaruhi benih, air, iklim. Yang berikutnya tanah. Ya, tentu saja kita paham bahwa benih yang bagus akan tumbuh pada tanah yang memadai, yang subur. Lalu terakhir itu inovasi. Inovasi negara-negara maju, kenapa produktivitas pertaniannya bagus? Kenapa tangguh I-nya? Karena inovasinya bagus. Nah, ini terimplementasi dalam penampilan kita juga. Kita diberi modal oleh Allah berupa benih, yaitu iman. Makanya namanya iman Robandi. Oh, imam kali ini. Iman yang dimaksud. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidaklah seseorang itu akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kita itu diberi izin Allah mempunyai benih iman. Benih yang bermutu tinggi dari varietas unggul itu iman. Nah, ini kalau lingkungannya itu air, iklim, tanah, inovasi tidak mendukung pertumbuhan benih, maka benih yang bagus itu akan menjadi terbengkelai, terlantar. Maka ya sebagai orang yang bermodalkan benih bagus tadi, kita harus ada di dalam lingkungan yang tangguh, kondusif untuk menumbuhkan benih. Maka anak-anak kita disekolahkan ke pondok pesantren, disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bermutu, itu dalam rangka untuk meningkatkan P penampilan kita. Ketika baiti ini semuanya tangguh, barulah kita akan mencapai jannati. Kayaknya sebetulnya udah selesai ini kuliahnya. Nah, baik. Saya, Ibu, izin 1 menit ke kamar mandi. Ya, sangat menarik ya ulasan Iya, material dari Profesor Toto. Toto. Ya, artinya pertanian memang tulang punggung Indonesia. Tadi disebut ada pangan dan air, ya. Ada energi. Yes, luar biasa. Mungkin yang sehari-hari belum kita itu adalah energi, bahwa energi adalah hal yang fundamental bagi kehidupan sebuah negara. Industri. Ya, mungkin di setiap sekolah mestinya dari mulai sekolah dasar sudah membahas tentang energi dengan skup yang kecil. Air dapat menjadi energi, gitu. Bahwa bahan bakar kita setiap hari habis dan tidak ada cadangannya minyak, semakin tidak ada pengeboran minyak juga tidak mudah. Hmm. Ya, kata-kata swasembada ini memang menarik ya, kata-kata swasembada. Kalau saya dari dulu itu sudah berpikirnya bukan swasembada pangan aja, tapi swasembada teknologi itu saya dulu dari dulu. Ya, Silakan teruskan, Prof. baik, baik, baik. Nah, saya langsung ke fokus. Saya punya 8 lah ya. 8 amunisi agar kita bisa mencapai ketahanan pangan. Yang pertama itu kebijakan. Itu harus konsisten, terarah, taat azas, terpadu. Khusyuk, tumakninah, istiqomah. Jadi pendekatannya bukan pendekatan proyek. Membuat food estate proyek.
membuat bendungan, proyek. Nah, itu nggak akan capai ketahanan pangan karena itu tidak istiqomah, tidak khusyuk dan tumanina. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, swasembada pangan itu harus diawali swasembada benih. Kita punya cita-cita menanam di luar Jawa, cetak sawah luas di mana-mana, tapi penanganan benih kita keteteran karena 1 hektar, misalnya contoh padi itu butuh 25 kilo. Nah, kalau 1 juta hektar kan berarti 25 juta kilo. Itu 1 juta. Lah itu siapa yang menangani benih? Nah, kalau ini tidak tertangani dengan baik, lahan sudah siap, petani sudah siap, ya mereka akan mencari benih seadanya. Yang ada di sekitar mereka itu benih apa saja. Nah, itu nggak akan tercapai hasil yang tiga, penguatan pengendalian alih fungsi lahan tadi. Harus ada sawah abadi selain cetak sawah baru. Nah, sawah abadi kebijakannya sudah ada, tapi kebijakan itu di setiap RUTR apa ya istilahnya bisa dirubah sesuai kepentingan pemerintah otonom, bupati atau gubernur itu bisa rubah kalah dengan kepentingan Hmm. ekonomi. Nah, mengoptimalkan potensi lahan marginal. Ada lahan kering, wilayah-wilayah hutan, misalnya dengan padi koko misalnya ya. Lalu inovasi teknologi, apa itu yang dimaksud teknologi? Ya, teknologi sesuai kebutuhan lokal, market driven technology development yang akan mencapai swasembada teknologi itu di sini. Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Sawah kita berteras di Wonosobo itu ya, teras-teras 3 meter, 4 meter sudah pindah galengan dan teras. Diberi traktor yang gede, ya nggak berfungsi. Ya, traktor medium. Baru jalan 4 meter, junjung rame-rame pindah teras misalnya. Jadi yang spesifik hand traktor misalnya yang kecil gitu kan. Demikian juga alat panen. Kita punya combining harvester yang gede sekali. Tidak mungkin diterapkan di lahan-lahan berteras dan berpetak-petak kecil. Kalau di kawasan-kawasan seperti hamparan luas, kalau Prof. Imam mau masuk ke Jakarta itu ada Purwakarta, Indramayu, nah itu datar itu efisien sekali itu. Nah biasanya yang di negara maju itu sawahnya datar. Jadi tidak teknologi apa namanya swasembada teknologi itu kemandirian teknologi itu tidak seragam untuk setiap wilayah. Nah, oke. Lalu swasembada pangan sebaiknya dilakukan melalui pendekatan modernisasi berbasis budaya kearifan lokal. Harus berbasis kepada kearifan lokal. Maaf sekali ya, budaya sawah itu hanya ada di Jawa dan Bali. Bali itu budaya sawah aslinya. Oleh sebab itu lukisan-lukisan Bali yang awal itu pasti tanaman padi. Ada wanita-wanita yang sedang memetik padi. Padi. Ya itu. Nah, ketika pertanian ini di Bali ditinggalkan, bergeser ke pariwisata, COVID kemarin itu nggak ada pariwisata. Pertumbuhannya -12, terendah di Indonesia. Baru rakyat kemudian sadar, kita harus balik ke pertanian. Teknologi subak itu diakui dunia, teknologi yang paling maju pada masanya. Kok kita tinggalkan pertanian? Mereka masuk kembali ke pertanian, tapi tetap dengan pendekatan pariwisata. Sawah-sawah ditata, dibuatkan jalan-jalan, kemudian warung-warung yang menghadap ke pertanian itu. Pertaniannya berlanjut jalan, wisata tetap jalan. Ini bagus sekali itu kebijakan begitu. Nah, kemudian budaya itu tadi, kalau di luar Jawa, itu tiba-tiba ada sawah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Buru, ada di Lampung, ada sawah ya. Mohon dicek. Umumnya dulu-dulunya ada orang Jawa yang ke situ. Merauke pun begitu. Swasembada. Nah, kalau misalnya sekarang modernisasi, apa namanya pencetakan sawah-sawah di luar Jawa, nggih. Lalu budaya Jawa bercocok tanam sawah itu tidak ada yang melakukan di sana. Akhirnya akan kembali kepada budaya kebun lagi. Sawah yang dicetak akhirnya menjadi kebun sawit.
Misalnya gitu. Nah, swasembada harus dapat ini. Kalau menurut saya sebetulnya yang paling penting nomor 7. Harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, masyarakat menikmati harga harus rendah. Oke, tapi harga beli di petani tidak harus rendah. Tapi harga beli petani itu harus yang menguntungkan petani. Pertimbangannya harga beli di petani itu satu, biaya produksi. Yang kedua, hak keuntungan petani. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Sementara ini HPP yang kemarin-kemarin dulu itu hanya mempertimbangkan daya beli masyarakat. Analisis usaha tani terhadap pertanian di Indonesia, pertanian rakyat di Indonesia, tingkat internasional itu hitungannya selalu keuntungannya negatif. Tapi kenapa kok jalan terus? Karena mereka menganggap bahwa bertani itu adalah kerja di rumah. Bapak Ibu semuanya yang pejabat, ada direktur, ada profesor dan sebagainya, ketika di rumah, nggih, lalu Bapak Ibu nyapu rumah, nyapu lantai, atau ngepel, mau nggak tidak dibayar? Ya mau, karena di rumahnya sendiri. Petani kerja di sawah setiap hari berangkat, tidak dibayar. Ya mau, karena menganggap sawahnya itu rumahnya sendiri. Nah, kalau bisa seperti itu, maka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini malah justru harusnya nomor 1. Lalu perbaikan sistem rantai pasok. Bahwa beras yang sampai di rumah kita itu sudah mengalami 17 kali penimbangan sejak saat dipetik dari sawah. 17 kali nimbang, ini ada penelitian itu. Berarti satu kali timbang berapa rupiah selisihnya kan? 17 kali ganti pemilik. Oke, nah sudah cukup mengenai pertanian, ya, Bapak Ibu. Mengenai pertaniannya, saya anggap cukup. Nah, sekarang bagaimana Islam memandang pertanian? Ini saya hanya mengutip satu saja, karena ini bagi saya yang ayat ini punya makna yang luar biasa. Surat Yusuf ayatnya 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala tazru'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Dan Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai itu, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayo kita tadzabur ayat. Kalau tafsir itu nggak bisa saya tadzabur alam. Tadzabur ayat saja. Ini kisah ini, ayat ini terhubung dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika beliau itu di dalam penjara, Raja Mesir mimpi akan adanya 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kemudian ada pegawai kerajaan yang dulunya satu angkatan di penjara itu sudah keluar duluan. Ahli tafsir mimpi itu hanya ada satu di penjara namanya Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil. Kemudian dia jelaskan itu. Pelajaran yang bisa kita lihat bahwa Yusuf menganjurkan 7 tahun yang subur, makmur tanahnya karena hujan memadai, harus digunakan untuk bercocok tanam yang dimaksud di situ gandum. Tanam, panen, tanam, panen, tanam, panen. Tapi yang menarik itu pelajaran untuk tetap sederhana. Makanlah secukupnya. Yang lain simpan untuk cadangan makanan. Nah, yang menarik, metode teknik penyimpanan sudah diajarkan di sini. Teknik penyimpanan benih agar awet, yaitu harus disimpan bersama dengan tangkainya. Kalau mbah-mbah kita dulu, padi yang masih ada itunya diikat, tangkainya itu diikat, ya, terus disimpan di atas para-para. Itu canggih sekali itu untuk menyimpan benih bisa 1 tahun. Nah, di dalam teknologi Pak
Bapak Yusuf ini bisa 7 tahun. Maka ketika periode subur itu sudah lewat, para masyarakat di Mesir bisa belajar dari penjelasan Yusuf, sementara bangsa-bangsa yang lain itu tidak melakukan, maka 7 tahun berikutnya yang disebut tahun paceklik, yaitu 7 sapi kurus itu menerpa, di Mesir itu baik-baik saja. Bahkan kemudian negara-negara atau bangsa lain itu datang ke situ minta bantuan, termasuk dari keluarga Yusuf, bapaknya siapa namanya ya? Nabi Nabi Yakub. Su'eb, Yakub. Nabi Nabi Yakub. Yakub, nggih, Nabi juga. Nabi Yakub putrane pinten nggih? Nabi Yakub. 12. 11. 12. Yang 10 itu dari istri pertama, yang 2 dari istri kedua, yang namanya adalah Yusuf dan Benyamin. Nah, lalu ceritanya panjang. Salah satu kisah panjang di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Yusuf ini dari lahir sampai menjadi menteri pangan di Mesir. Menjadi menteri pangan, luar biasa dulu udah ada menteri pangan. Dan berhasil mengantisipasi kemiskinan yang akan datang. Kita harus belajar nih dari Nabi Yusuf ini. Ilmunya itu diurai secara teknis di buku apa nih kira-kira? Ya, satu. Lah, saya baca dari beberapa reference, pada asalnya dalam dunia Islam pada masa itu, hanya ada 3 profesi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Mawardi yang berkata, pokok mata pencarian tersebut, 3 itu adalah bercocok tanam, berdagang, dan industri. Nah, dulu mungkin belum ada dosen sebagai profesi ya. Ya, guru ngajar saja, tapi belum menjadi profesi. Iya, ini jadi 3, bercocok tanam, perdagangan, dan barang industri. Perdagangan itu dikembangkan oleh masyarakat Mekah. Maka Muhammad SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah bahwa rezeki dari Allah itu sebagian besar diturunkan melalui perdagangan. Jadi orang Mekah ketika mereka berdagang, mereka sekaligus bangga. Saya itu sedang juga melaksanakan hadis Rasulullah. Tapi ketika Nabi bertemu dengan masyarakat Madinah, dia berkata, karena masyarakat Madinah itu sebagian besar waktu itu bercocok tanam, rezeki yang sebaik-baik rezeki itu adalah dari hasil tangan. Di situ ditafsirkan bahwa hasil tangan itu termasuk itu bercocok tanam. Bahkan ada nanti bagian bawah, kalau nggak salah Imam Syafi'i yang mengatakan yang dimaksud sebaik-baik rezeki itu pertanian, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di sini petani yang bercocok tanam, itu akan mendapatkan sebaik-baik rezeki. Berarti kan mulia sekali. Tapi saya pikir-pikir, apa karena kemuliaannya itu rezekinya bersih dan baik itu, maka pertanian itu zakatnya beda dengan yang lain. Tidak ada yang namanya haul, tidak ada yang namanya nisab. Oh, kalau nisab ada ya. Nah, ini 5% dan 10% itu kan tinggi itu. Ya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pertanian adalah yang paling baik di antara 3 profesi tadi. Nah, lalu Imam Mawardi dan Imam Nawawi berpendapat bercocok tanamlah yang baik karena beberapa alasan berikut. Karena saya bidangnya pertanian, saya mencari dalil-dalil yang mendukung pertanian is the best. Namanya subjektif. Karena pertanian itu yang pertama adalah hasil tangan sendiri. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Adalah Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Nah, ini saya belum menelusur nih Nabi Dawud ini makan dari tangannya sendiri sebagai petani atau sebagai tukang besi nih. Saya belum belajar itu. Nah, yang kedua, yang pertama itu pertanian dari hasil tangan sendiri.
Yang kedua, bercocok tanam memberi manfaat umum bagi kaum muslimin, bahkan bagi binatang. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanamannya tersebut bagi penanamnya sebagai sedekah. Apa yang dimakan, seorang muslim menanam tanaman. Apa yang dimakan dari tanaman tersebut sedekah bagi penanamnya. Apa yang dicuri, kalau tanaman kita dicuri, misalnya kita nanam timun ya, lalu ada kancil yang mencuri, itu adalah sedekah. Dari dan tidak salah seorang merampas tanamannya, melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah. Jadi ketika kita bawa pulang hasil panen, ya, lalu ada yang merampok atau yang membegal itu dianggap sedekah. Seorang muslim menanam tanaman, ini hasil muslim tuh, hadis muslim yang tadi. Tidak seorang muslim menanam tanaman kemudian memakan tanaman itu manusia, binatang, burung, melainkan bagi penanamnya sedekah hingga hari kiamat. Luar biasa sekali, subhanallah. Saya menanam padi, dimakan wereng, dimakan burung, dimakan keong mas, di, saya nanam buah-buahan dicuri oleh codot, dicuri oleh monyet, ya. Semuanya disebut sedekah. Hmm, luar biasa. Di satu penjelasan bahkan saya membaca gini, Bapak Ibu. Bahkan sekalipun petani yang menanam itu gondok, jengkel karena dicuri oleh monyet, itu tetap dianggap sedekah. Luar biasa ya. Iya. Nah, itu beberapa penjelasan hadis-hadis yang mendukung pentingnya pertanian. Ah, ini mengenai tanaman yang dicuri ya. Lalu ada lagi di mana tadi? Oh ini, ketika seseorang lebih dekat kepada tawakal yang ketiga. Ketika seorang menanam tanaman, dia tidak kuasa atas benih yang dia semai itu. Apakah saya petani menanam benih, lalu kita punya mampu untuk menumbuhkan benih, lalu berkecambah. Lalu setelah berkecambah dia menjadi bibit, menjadi tanaman muda, tanaman dewasa sampai menghasilkan biji buah. Kita tidak punya kemampuan itu. Bahkan kemampuan mengeluarkan bunga, memberi warna pada buah cabai. Ya, Gusti Allah mah tahu, nggak pakai nyebut Gusti Allah itu kadang-kadang pokoknya yang memberi warna pada cabai hijau dan cabai merah nanti yang akan mengembalikan rezeki kita kalau kita gagal bertanam. Di sinilah nampak tawakal dari orang yang bercocok tanam. Sejak tanam itu saya tahu bahwa yang menumbuhkan biji ini bukan saya. Yang menyebabkan tumbuh menjadi besar sampai panen bukan saya. Yang menentukan berapa yang akan kita tanam bukan saya. Ya siapa lagi kecuali Allah. Maka seorang petani itu adalah orang yang paling bertakwa. Nanti siang-siang ada azan atau beduk, ya, dia akan pulang, sholat dulu. Nah, nanti balik lagi ke sawah. Maka wajar kalau di desa-desa itu sholat asarnya itu tidak tepat jadwal, tapi akan dibikin jam 4 atau setengah 5 agar pulang, tidak balik lagi ke sawah. Pulang mandi, sholat asar gitu. Ya, hanya kadang-kadang ada yang pengen balik lagi ke sawah. Siapa tahu ada orang datang, dia akan melakukan tindakan. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari As-Safi'i menambahkan seutama-utama mata pencarian adalah bercocok tanam karena lebih dekat dengan tawakal. Dan alhamdulillahnya kita bersyukur tidak ada petani itu yang give up, gagal, lalu aku kapok jadi petani. Tidak. Gagal panen tanam lagi, gagal panen tanam lagi, gagal panen tanam lagi. Di tempat kami itu di daerah Banyumas Selatan itu termasuk ada Kroya, masuk Cilacap itu ada pertanian di situ sekitar 400 hektar. Itu kalau musim hujan itu sudah ditanami ya, banjir datang, hilang itu tanaman itu. Tanami lagi, banjir lagi. Sering kalinya bisa 3 kali tanam, 1 kali panen. Sementara teknologi kita kembangkan yang namanya salibu, 1 kali panen, 2 kali atau 3 kali
satu kali tanam bisa 2 atau 3 kali panen itu salibu. Pangkas batangnya saat panen nanti tumbuh tunas baru dari ruas yang paling bawah. Tapi di daerah itu tadi Kroya dan sebagainya itu Sumpioh, Kemeranjen, itu kalau Prof. Imam Robandi udah apal daerah itu jajahan Hafal beliau. saya, Adipala sampai Kamungan Adi, Penuh. nah betul. Nah, daerah-daerah itu bisa terjadi petaninya itu 3 kali tanam, 1 kali panen. Tapi karena petani itu orang yang paling tawakal dalam hal ini ya, itu mereka nggak nyerah itu, nanam lagi, nanam lagi. Nah, ini yang menarik ini yang terakhir. Kendati pun hari kiamat datang, sedang di tangan seseorang dari kalian terdapat satu bibit pohon kurma dan hari kiamat itu tidak segera datang sebelum ia menanam bibit itu, maka hendaklah dia menanam. Aku tahu mungkin besok lusa itu eh, kiamat, tapi saya punya benih nih, benih jagung, benih kedelai, biar tidak impor, tetap saya tanam. Nah, itu penjelasan-penjelasan konvensional. Kalau yang kekinian itu ketika kita bercocok tanam itu adalah kita sudah masuk di sedekah jariah, pabrik oksigen. Lah, berapa sih harganya oksigen? Baru terasa saat kita COVID. Selama ini kita gratis menikmati oksigen. Nah, dengan kita melakukan penanaman pohon, penanaman tanaman pangan, sebagainya itu, kita mencetak pabrik oksigen. Pabrik oksigen ini yang menyebabkan suhu udara kita itu relatif menjadi sejuk. Silakan siang hari jam 1, jam 2, Bapak Ibu di bawah pohon beringin. Pasti sebentar saja doanya terkabul. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, tidur angler di bawah pohon beringin. Nah, tapi kalau malam hari jangan. Karena malam hari tidak ada fotosintesis, tidak menghasilkan oksigen, tapi malah menghasilkan CO2 karena pohon-pohon itu melakukan respirasi. Sangat tidak bagus ada pohon di dalam rumah malam hari. Kalau malam hari keluarkan. Kalau kita kebalik, karena aglonema anthurium harganya jutaan, malam hari masuk rumah pot itu. Kalau nggak masuk rumah hilang. Nah, itu kita bersaing dengan pot bunga itu mengkonsumsi oksigen di dalam rumah. Bisa-bisa kita kekurangan oksigen, pabrik oksigen. Yang kedua, pengurangan pemanasan global. Hanya tanaman, Bapak Ibu, yang bisa menarik air dari dalam tanah melalui itu tadi, silem, sampai kepada bagian atas tanaman, melakukan penguapan air, evapotranspirasi, yang menyebabkan udara menjadi sejuk. Maka upaya-upaya negara-negara tropik yang sudah terkebablasan ya, kebablasan menghabiskan hutan, maka didorong oleh negara-negara Norwegia, Skandinavia, Swedia agar hutannya tolonglah dikembaliin, hutannya tolong dikembaliin agar pemanasan global bisa ditahan. Kamu butuh dana berapa, saya bantu. Kalau tidak ditahan, hutan tropik habis, pemanasan makin tinggi, lalu eh, salju abadi kutub itu mencair. Pertama kali kena banjir bandang itu ya negara-negara tadi paling dekat dengan kutub itu yang kena banjir pertama. Maka kemarin di Jogja saya heran, ini lagi pemerintah ada efisiensi, Menterian Kehutanan malah ada bintek 4 hari di hotel bintang 4. Makmur sekali. Pak Direktur, ini uang dari mana? Ini bukan uang APBN ini, Mas. Ini dari Norwegia. Oh, masuk akal. Yes. Nah, ini tadi kita sudah masuk ketika pabrik oksigen, lalu mendinginkan udara itu adalah pada hadis ini yang mendasari. Idza matal idza matal insanu idza matal insanu qata'a amaluhu ila min ila min salasatin min shadaqatin jariyati wa ilmin yuntafa'u bihi waladin sholihin yad'u lah. Jika seseorang meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3 perkara ini.
ya sudah kita dengar berulang-ulang. Tapi sedekah jariah pohon itu menjadi menarik. Ilmu yang diambil manfaatnya, doa anak soleh yang selalu mendoakan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, waktu saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke. Matur suwun sangat Prof, sangat luar biasa paparan Profesor Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto, MP PhD. Bapak Ibu, di dalam chat ada beberapa pertanyaan, mungkin yang sudah menulis bisa langsung disampaikan. Ini waktu sudah lebih dari 10 menit dari pukul 6. Bagaimana? Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan dari chat, Oh, satu pertanyaan dari angkat tangan. Oke. Satu pertanyaan dari chat dari Ibu Ake Jakarta. Saya Ibu Ake dari Jakarta. Mungkinkah kita yang saat ini ada di sini mendirikan koperasi yang berfungsi sebagai tengkulak dermawan yang nantinya mampu membeli komoditas dari petani dengan harga yang lebih baik daripada harga tengkulak yang tidak berpihak pada petani. Monggo, Prof. Jawabannya mungkin karena sudah banyak yang mempraktekkan. Ya, itu. Konkretnya kita bikin atau enggak gitu. Oke, monggo. Monggo. Jawabannya kan Bagaimana ini yang mungkinkah berarti oh, mungkin. berarti mungkin. mungkin Iya. nggih. Karena Untuk udah yang di Bangladesh itu ada yang mempraktekkan udah. ngoten nggih. Jadi Yang apakah dapat ada hadiah Nobel itu siapa dulu itu yang dapat Nobel itu? Yunus. Iya, Pak Yunus itu. Iya. seperti Ini itu. yang dimaksud penanya itu konkretnya bagaimana? Apa kita membuat koperasi untuk memperpendek rantai pasok kita dari seluruh wilayah ketika ada kasus harga produk pertanian melimpah dan harga jatuh, koperasi ini langsung ambil alih, langsung dijual di Jakarta misalnya, agar 17 rantai tadi bisa diperpendek menjadi 2, sehingga ada margin Iya. yang lebih bagus. Nggih. Dulu Monggo Bu pernah ada, Aga kalau sebentar. Dulu pernah ada cerita dari, saya lupa bupati siapa bercerita ke saya sama tim. Itu pertama kali ada mangga apokat, itu seseorang bisa dalam satu panen karena teratur diatur oleh Pak Bupati itu dapat 1,25 miliar. Nah, begitu begitu sudah tidak dapat diatur, main sendiri-sendiri, akhirnya bangkrut semua. Udah itu Iya. kita mau main di paling ekstrim yang diatur itu atau main antah berantah personal menjadi Iya. pemain Eagle Fly Salon itu. Iya. Itu belum lama kok 2 tahun lalu Pak Bupati cerita itu. Saya lupa Bupati itu. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Maksud saya, Prof, Aero Society ini kita bikin koperasi gitu, Prof. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggih. Nggak masalah itu memang Bagus. kekuatan koperasi kan hanya di integritas. Iya. Integritas. Di Yang integritas. kedua soliditas. Kan hanya dua. Siap nanam saham, Prof. Ikut Nggih. nanam saham. Nah, ada yang nanam saham, ada yang daftar itu. pemain. Tapi Nggak apa-apa, nggih. nanti saya akan membahas ini kok minggu depan hubungannya Iya. dengan TikTok. Nah, itu. Nggih, kita Atau materi. Saya sudah 2 hari lalu sudah ngomong tentang ini. Iya. Prof Monggo. kita Nuwun sewu, Siap. saya bertanya Siap, Prof. padahal waktunya sudah lewat. Nuwun sewu. Satu lagi Pak Sarmidi, monggo dari Umtas, kasihan jauh-jauh. Dari Nggih, Untas. monggo dari Tas Muhammadiyah Ya. Tasikmalaya. Oh, Ya, baik. Tasik. Nggih. Suara saya bisa didengar, Pak? Mohon, Sudah, mohon. sudah. Jadi Ya. bagus. Biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haja Hayati, izin Prof. Nggih. Imam dan yang terhormat Bapak Prof. Toto Agung. Saya sebenarnya aslinya adalah dari Grobogan, Pak, Purwodadi Grobogan, walaupun saat ini tinggal di Kota Tasikmalaya. Mohon. Nah, ingat masa kecil saya ketika bertani,
saat ini tuh daerah saya banyak ditanami kayu putih, Pak. Jadi perhutaninya itu kerjasama dengan swasta, tapi akhirnya ditanami kayu putih. Nah, kayu putih itu kan mungkin bukan penyimpan air yang baik gitu, Pak. Mungkin Pak Toto Agung bisa menjelaskan konsep yang dilakukan oleh daerah kami hubungannya dengan suburan gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan apa, Pak? Kesuburan tanah. Kesuburan tanah ya. Oh, Kayu begini. putih. Kayu putih itu kayu yang warnanya putih atau gimana, Pak? Untuk Minyak penghasil itu. minyak kayu putih, Pak. Oh gitu. Minyak kayu putih. Oke. Oke. Yang fresh care itu loh, Prof. Fresh care di hidung kita itu. Oh gitu ya. Iya. Kayunya ya memang putih itu. Oh gitu ya. Oh. Gini, Bapak-bapak. Iya. Bahkan daunnya itu sudah banyak, sudah harum kayu putih, Prof. Iya, Kayu putih betul, gitu. nggih. Kayu putih itu termasuk tanaman industri, ya kan? Secara umum kayu itu tanaman kayu, tanaman hutan atau tanaman tahunan namanya, nggih. Itu pasti punya fungsi mengangkat air dari tanah ke tanaman dan ke udara. Itu pasti ada fungsi itu. Dan kayuan tanaman tahunan itu biasanya lebih tahan ditanam di daerah-daerah yang dianggap marginal, tanah tandus, tanah kering, tanah gambut misalnya gitu. Itu tanaman tahunan itu lebih kuat. Jadi bagaimana memanfaatkan tanah-tanah pinggiran hutan yang biasanya tidak subur itu, nggih, karena jelas tidak ada irigasi. Lalu adalah tanaman hutan. Agar fungsi hutan, penyerapan air, mendinginkan udara, itu tetap berfungsi, tapi juga punya nilai ekonomi, maka dipilihlah tanaman-tanaman industri ini. Kalau menurut hemat saya ini bagus. Yang penting bagaimana itu bisa terawat, ikut pemilik atau penanamnya itu yang mungkin bagi hasil atau beri hak pengelolaan itu juga merawat konservasi hutan. Yang kedua, strategi dari KPH ya namanya ya, pengelola hutan itu, pemangku hutan itu, para penanam kayu putih itu perlu juga dibantu dengan tanaman-tanaman jangka pendek yang langsung bisa ditanam di bawah kayu putih. Kita kan tahu kayu putih itu baru bisa dipanen minyaknya itu 5 tahun, 6 tahun. Pas 0 tahun sampai 5 tahun, kayu putih itu juga jaraknya per tanaman bisa 8 meter kan. Kelapa sawit itu 9 meter. Kayu putih ya paling paling pendek itu 6 meter. Itu ada wilayah-wilayah yang tidak produktif. Nah, itu justru kita beri masukan ditanami kedelai, jagung, padi gogo, sehingga dalam waktu 3,5-4 bulan dia bisa panen. Sekaligus itu merawat hutan, tanaman hutan, karena pasti kalau bertani tanaman pangan itu mencabut rumputnya, sehingga pertumbuhan tanaman utama itu tidak terganggu. Nah, kira-kira begitu. Sehingga dalam waktu setelah 5 tahun, 6 tahun, petani kayu putih baru mulai memanen minyak, tapi pada awalnya dia bisa menjaga ketahanan pangan keluarganya dengan tanaman-tanaman jangka pendek. Bagus sekali itu, Pak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya, cukup. Oke. Bapak Ibu hadirin Mapara 18 rahimakumullah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Profesor Toto. Sebelum mengakhiri Mapara 18 ini, izinkan kami menyampaikan sertifikat. Bagaimana dengan panitia sudah mempersiapkan sertifikat yang diserahkan kepada Profesor Insinyur Toto? Menika Prof, sebagai tanda kasih kami panitia Mapara kepada Prof Toto. Mohon diterima dengan saya beri penjelasan sedikit. Prof Toto ini di sebelah kan ada Mirai Publishing. Ya. Itu saya yang mendirikan untuk umat.
Ya. Dan sekarang oplasnya sudah cukup bagus dan ada apa ya tertangani lah kebutuhan-kebutuhan kita dan tidak banyak losses. Ya sedemikian mungkin losses kita dapat kurangi. Ini dari umat untuk umat. Ini penerbit ya, Prof? Penerbit dan anggota IKP. IKP, yes. Oh, alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah. Ya, itu aja, Saya terima kasih. Yang ya biasa untuk operasional barang-barang beginilah gitu aja. Ibu Hayati, saya menyampaikan terima kasih atas sertifikat ini. Bisa juga menjadi luaran apa namanya tugas khusus guru besar ya, Prof Imam ya. Iya. Menyebarluaskan gagasan. Penyelaras kita luar biasa kok, Prof. Oh, istilah penyelaras ya. Ya. Saya hanya menyelaraskan biar ini aja, biar apa namanya kan ini ini masyarakat yang di Airo ini berbagai, waduh macam-macam manusia ini. Iya, iya. Oh. Saya rumah tangga. Ada petaninya nggak nih, Prof? Ada petaninya, petani melon dari ini mana? Petani melon dari Lamongan ada. Terus petani jati kebun dari Jember ada. Banyak ke petaninya. Terus itu apa ekspor impor ikan merah dari Papua ada. Ya. Berbagai macam di sini. Alhamdulillah. Mohon izin sebelum mengakhiri Mapara 18 ini akan kami sampaikan Mapara esok pagi, Mapara 19, kontribusi ilmuwan muslim dalam eksplorasi ilmu kebumian oleh Profesor Lalu M. Jailani, Guru Besar ITS. Matur suwun sangat. Dalam Ibu Ahyati Rahayu, seorang nenek, mengucapkan terima kasih. Segala kesalahan dan kekeliruan saya mohon dimaafkan untuk seluruhnya. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semua lancar. Terima kasih Prof Toto. Terima kasih Prof Imam, mau ke sekolahan. Sami-sami, sami-sami. Pak Sila. Ini Kiai Prof Toto, Kiainya. Alhamdulillah Pak Kiai. Di sini juga banyak kiainya Prof Toto. Banyak yang punya pondok-pondok gitu. Alhamdulillah. Termasuk Prof Imam ini juga kiai ini. Saya ngurus yang berantah banyak ini. Ini nanti minggu depan kita konsentrasi ke TikTok. Jadi kita sudah ada grupnya YouTuber, ada Instagram ada. Jadi semua penulisan buku ada, website ada, video snack video ada. Nah, minggu depan kita konsentrasi di TikTok. Terus penulisan online ada, prototipe penulisan online, penulisan buku, penulisan jurnal Scopus lengkap di sini ada semua. Luar biasa. Pokoknya apa saja di. Alhamdulillah. Ya ada kelompoknya sendiri-sendiri yang senang ini. Iya, terima kasih banyak hari ini Prof. Saya selalu nanti ketemu. Insya Allah saya baru pulang ke Purwokerto tanggal 3 April. Oh iya, saya insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 1 di Osaka. Jadi liburan di sana. Oh, liburan. Luar biasa. Sehat selalu Prof. Saya selalu sehat semuanya. Matur suwun sangat undur diri. Sami-sami. Prof Toto matur nuwun Prof. Sami-sami. Saya juga terima kasih sekali. Nanti untuk kaosnya ditunggu nggak, Prof? Ada kaos? Iya. Kaos yang kaos Mapara, Prof. Kalau lalu itu warnanya orange, tahun ini warnanya navy. Apa? Navy. Biru nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sip. Sehat selalu, Prof. Monggo sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya tutup. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.